Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel baik dengan menggunakan VBA, pivot table maupun fitur Excel yang lain. Kali ini kita akan membicarakan masalah formula dynamic array ya, yaitu filter. Buat rekan-rekan yang belum paham apa itu formula dynamic array atau dynamic array formula, ini adalah fitur baru yang dikeluarkan oleh Microsoft Office 365 dan juga ada di Excel Online ya. Jadi buat rekan-rekan yang belum paham apakah Excelnya support untuk dynamic array formula, silahkan pergi ke channel YouTube saya, cari video tutorial saya terkait penjelasan apakah Excel saya support dengan dynamic array formula. Nanti di sini akan dijelaskan bagaimana mengetahui apakah Excel kita memang sudah support untuk dynamic array formula ataukah belum. Karena memang dari Microsoftnya sudah mengumumkan bahwa nantinya Microsoft Excel yang support untuk dynamic array formula ini sementara akan dideploy di Microsoft Office 365, akan tetapi pada edisi khusus yang akan dikasihkan atau akan dideploy ya. Oke, langsung saja ke formula filter ya. Untuk rekan-rekan yang sudah menginstal 365 yang sudah support dynamic array formula, silahkan buka Excel offline-nya atau Excel di desktopnya. Akan tetapi jika memang belum, bisa praktek langsung di Excel online di sini ya. Di sini saya langsung menggunakan saja Excel online yang kurang lebihnya adalah sama. Oke, untuk menggunakan filter kita harus mengetahui dulu peraturan atau parameter yang harus kita pasang di formula filter. Jika kita lihat di formulanya, kita ketik sama dengan kemudian kita ketikkan filter seperti ini, dan saya klik pada Fx di sini pada argumen untuk filternya ya. Kita bisa lihat di sini untuk filter, di sini nggak bisa lihat. Untuk filter, saya scroll ke bawah ya, filternya, jadi susah ya. Saya lihat dari sininya aja lah, dari dari petunjuk kecilnya ada. Filter memerlukan 3 buah parameter ya. Yang pertama adalah array, yang kedua adalah include, yang ketiga adalah fmt, dimana fmt ini menggunakan kurung kotak yang artinya adalah opsional, boleh diisi boleh tidak. Sedangkan yang dua yaitu array dan include adalah parameter yang wajib diisi. Array seperti biasa pada petunjuk-petunjuk parameter di formula Excel biasanya merupakan jajaran data yang akan kita olah. Jadi array ini adalah tabel yang nanti akan kita olah, akan kita aplikasikan untuk formula filternya. Sedangkan include jika kita bahasakan adalah kolom di mana kita melakukan filtering. Jadi sebenarnya formula filter ini sederhana ya, mirip-mirip seperti kita memfilter satu tabel. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh terkait formula filternya, saya hapus dulu. Saya copy saja dulu data yang ada di sini ya. Saya Ctrl C, kemudian saya copy di bawahnya ke kanan, kemudian saya paste value saja ya. Filter itu mirip-mirip kita saat melakukan filtering. Jadi saat saya klik dan blok ya, seperti ini. Saya klik pada tab data kalau nggak salah ya, saya klik pada filter, kita akan mempunyai 3 buah tanda simbol drop down seperti ini yang bisa kita lakukan filter pada tiap-tiap kolom. Nah, formula filter mirip atau persis seperti apa yang kita lakukan di sini. Jadi jika kita kembali ke atas ya, saya ketikkan formula filter di sini. Array adalah tabel yang akan kita filter, jadi kita blok dulu seperti ini ya. Sedangkan parameter kedua, karena di sini saya menggunakan Office Online, saya menggunakan setting bahasa Indonesia, saya menggunakan titik koma. Untuk rekan-rekan yang menggunakan setting bahasa United States, silahkan menggunakan koma. Dari mana saya tahu saya menggunakan koma atau titik koma? Rekan-rekan bisa lihat setelah parameter pertama ini tanda yang disampaikan oleh petunjuknya apa. Jika di sana disampaikan hanya koma, maka kita ikuti saja. Jika di sini saya mendapatkan titik koma, jadi saya ikuti saja. Di sini saya menggunakan titik koma seperti ini ya. Baru kita akan melangkah pada include. Include ini adalah kolom yang akan kita filter. Di sini ya, kolom yang akan kita filter ini saya cut dulu ya. Kita kembali ke bawah. Array adalah blok data yang akan kita filter seperti ini keseluruhan ya.
Kemudian include adalah kolom mana yang akan kita filter. Jadi misal kita memfilter dari kolom provinsi seperti ini, nah berarti nanti include adalah kolom yang akan kita filter, yaitu provinsi. Oke ya, jelas ya. Jadi saat saya menggunakan formula filter seperti ini, saya paste saja ya. Parameter kedua adalah include. Include adalah kolom yang akan kita filter. Misalnya saya ingin memfilter berdasarkan kolom yang A, jadi saya klik dan blok kolom A seperti ini ya. Kemudian saya harus menyampaikan dari kolom A ini saya ingin mengambil kriteria apa, misalnya Jatim, Bali, Jateng, atau Jabar. Oke ya, misalkan saja di sini saya tulis sama dengan ya. Setelah saya klik dan blok seperti ini, saya ketikkan tanda sama dengan, kemudian saya tuliskan saja di sini Jatim, persis seperti apa yang ada di sini ya. Untuk besar kecil hurufnya juga sama. Kemudian double quote dan saya tekan tutup kurung. Kenapa saya tidak menggunakan parameter FMT, nanti akan saya jelaskan ya. Karena saat kita tidak menyematkan parameter FMT di sini secara default, nanti error yang akan disampaikan, semisal data yang akan dicari tidak temu, si Excel akan menyampaikan error bawaan dari Excelnya yang kalau nggak salah cap ya. Kita tutup dulu, saya tekan enter, hasilnya adalah seperti ini. Dan bisa kita lihat hasilnya pun langsung terspill itu terjabarkan seperti ini ya, dengan tanda kotak biru seperti ini, sama seperti apa yang sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Jadi buat rekan-rekan belum paham apa itu spill, silahkan cari di channel saya yang menjelaskan masalah dynamic array formula yang menjelaskan terkait spill ya. Jadi nanti dua yang akan rekan-rekan cari, yang pertama adalah apakah hasilnya masih support, kemudian spill, baru kita bicara terkait formula filter ya. Oke, saya tidak akan bahas terkait spill lagi, terkait kenapa formula di sini jadi abu-abu dan sebagainya ya. Oke, jika kita lakukan filtering yang salah, misalnya di sini saya menggunakan Jatim karena di sini memang ada Jatim ya. Misal saya di sini memasukkan value yang tidak ada di sini, bagaimana? Misalnya saya ingin memasukkan Kalimantan di sini ya, Kalimantan Barat misalnya, ya, saya tekan enter. Karena formula filter nanti mencari data di sini dan tidak ketemu, karena mencari data dengan kriteria Kalimantan tidak ketemu, apa yang akan dihasilkan? Saya tekan enter, hasilnya adalah calc. Calc ini adalah salah satu error terbaru di Excel yang di 365 ya, yang support dengan dynamic array formula. Oke, jadi saat kita tidak mengisikan parameter ketiga yaitu FMT tadi, maka secara otomatis si Excel akan menyampaikan error bawaan dari dynamic array formulanya. Jadi semisal kita tambahkan satu parameter di sini, saya tambahkan titik koma, dan parameter ketiga adalah FMT, saya tambahkan saja di sini kata-kata data atau saya tambahkan tidak ditemukan gitu ya, tidak ditemukan seperti ini. Jadi mirip-mirip F error ya jika di Excel yang lama ya. Saat tekan enter, maka yang akan ditambahkan adalah tidak ditemukan ya. Jadi untuk parameter ketiga dari si filter ini adalah menampilkan data saat si filter tidak bisa menemukan data atau timbul error pada formula filter. Oke ya, bisa dipahami ya. Saat saya kembalikan Kalimantan Barat ke Jatim seperti ini, saya tekan enter, maka filter bisa menemukan datanya dan men-spill datanya di hasil selnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Proses ini sama persis saat kita melakukan filter di Excel seperti ini. Saat saya melakukan blok data tadi ya di sini, kemudian saya klik pada filter dan saya mempunyai 3 buah tanda di sini, saya bisa melakukan filtering seperti ini. Text filter, kemudian equal, saya tulis saja di sini equal Jatim seperti ini. Saya klik OK ya, dia akan terfilter seperti ini ya. Hasilnya sama seperti apa yang disampaikan oleh formula filter. Bedanya formula filter tidak menyertakan heading atau nama kolom. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini saya buang dulu untuk filternya. Filter,
Kita pelajari lebih lanjut. Saat rekan-rekan melakukan formula filter, maka hasilnya akan terspill. Bagaimana saat hasil yang kita sampaikan nanti di sana sudah ada data. Jadi misal seperti ini. Saya tulis saja di sini Jatim X ya, atau Jatim V, jadi tidak ditemukan nanti datanya. Saya tekan enter, hasilnya tidak ditemukan. Bagaimana misal di sini sudah saya isi data, misalnya data apapun ya. Intinya di sini di sel yang akan terspill nanti sudah ada data. Apa yang terjadi pada si formula filter saat kita kembalikan ke Jatim yang tadinya terspill menampilkan data, saya tekan enter, hasilnya adalah spill. Ini menandakan error bahwa saat saya klik pada si formula yang ada di filternya, ini akan menandakan bahwa pada range spill yang nanti akan terexpand ya, akan terjabarkan, ada data yang akan kita tindas. Jadi data yang akan kita isikan, sedangkan sel yang sudah ada datanya. Sedangkan di sana sudah terisi data, dan spill ini akan menyampaikan error terkait ada data di sana dan formula tidak bisa terspill ya. Saat kita hapus data yang ada di sini, tandai saat saya menghapus datanya, apa yang terjadi? Formula filter langsung terexpand secara otomatis ya, dengan range spill yang bergaris biru seperti ini. Bisa dipahami ya kan ya. Terus penggunaan filter ini seperti apa di formula Excel? Menurut saya ini adalah sangat powerful ya di Excel, karena filter ini menurut saya menyederhanakan banyak formula CSE atau array formula dengan menekan Ctrl Shift Enter yang pada Excel yang lama harus kita lakukan dengan banyak formula ya. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan saat menggunakan VLOOKUP dan menuntut hasilnya banyak baris, kita bisa memanfaatkan filter yang barusan kita lakukan ya. Jika kita menggunakan VLOOKUP ya, saat saya menggunakan formula VLOOKUP, saya coba di sini VLOOKUP, lookup value-nya misalnya saya menambahkan kolom di atasnya sini nanti ya, atau saya tulis dulu lah di sini, saya tekan escape dulu, saya warnai kuning ya, saya tuliskan saja di sini Jatim ya. Maaf. Atau di sini saya tulis saya tambahkan drop down list saja ya. Misalnya ini saya remove duplikatnya ya, saya Ctrl C, saya Ctrl V di sini. Kemudian saya remove duplikat, remove duplikat. Oke. Nah, saya jadikan ini sumber datanya ya. Saya klik pada selnya, kemudian tab data, kemudian data validation, saya pilih pada list, source-nya saya klik pada ini tadi ya, sumber datanya ya. Untuk rekan-rekan yang belum bisa menggunakan data validation, bisa cari juga di channel YouTube saya, sudah ada di sana terkait data validation ya. Oke, di sini saya sudah akan mempunyai satu drop down list yang berisi nama-nama provinsi di sini ya. Sekarang saya menuliskan formula VLOOKUP. Lookup value-nya adalah provinsinya, kemudian tabel array-nya adalah ini ya. Ya, seperti ini. Sorry, saya salah menggunakan tanda, bukan koma tapi titik koma. Kemudian ini adalah tabelnya. Kemudian saya ambil dari kolomnya, ini adalah misalnya kolom nomor 1, 2, 3, jadi nomor 2 dan nomor 3 akan saya ambil. Saya ambil nomor 2 dulu, saya ambil exact match ya, keburung, hasilnya adalah Surabaya. Ini tinggal saya copy saja dulu ya, Ctrl C, kemudian escape, saya paste di sini, Ctrl V, kemudian ini kolom nomor 3, tekan enter ya. Ini adalah hasil yang disampaikan. Jadi dengan menggunakan VLOOKUP kita hanya bisa menemukan satu data pertama. Jadi misal VLOOKUP men-scan data dari tabel kita, yang ditemukan pertama adalah di provinsi Jatim adalah Surabaya dengan nilai 793, yang disampaikan hanyalah satu baris data saja.
Jadi saya ubah menjadi Bali misalnya. Yang ditemukan adalah Denpasar, adalah data pertama yang dia temukan. Jadi tidak bisa menyampaikan 3 buah atau 4 buah data secara bersamaan seperti ini. Lain halnya saat misalnya di sini Jatim ini tadi saya ganti dengan sel yang ada di sini ya, sel yang ada di dropdown, saya tekan enter, dan dari datanya langsung terspill menjadi banyak baris. Jadi kelebihan dari filter ini bisa mencari data atau menggantikan VLOOKUP saat kita memerlukan banyak baris data yang harus kita ambil. Saya seperti ini, saat saya ganti dengan Jateng, dia akan terspill seperti ini. Jadi langsung menemukan banyak baris data. Ini keunggulan pertama dari si filter dibandingkan VLOOKUP. Oke ya, Jabar ya seperti ini. Selain VLOOKUP, kita juga bisa menerapkan SUMIF, CONIF, dan apapun yang ada di apa namanya Excel ya. Silakan nanti di ekspor saja untuk penerapan berbagai formula ini. Salah satu contoh yang sudah saya jelaskan tadi adalah VLOOKUP. Tentunya dengan apa namanya, dengan menggunakan filter, kita bisa memanfaatkan olah data pada data yang sudah terfilter di sini. Bayangkan jika kita harus menggunakan sum, count, dan apapun dengan menggunakan kriteria. Jika di Excel yang lama kita menggunakan SUMIF, CONIF, dan lain sebagainya ya. Oke, nanti silahkan dieksplor, karena nanti jika saya jelaskan di sini nanti akan memperpanjang durasi video dan kita akan melebar pada formula yang lainnya. Oke, selanjutnya setelah kita belajar pengertian dasar dari formula filter, apa lagi ya? Oh ya, bagaimana jika kita menggunakan filternya dua kriteria ya. Misal saya ingin mendapatkan hasil filter dari Jateng dan Jatim misalnya. Bagaimanakah itu? Atau kita hanya ingin mendapatkan informasi Jatim yang dari kota Malang saja. Bagaimanakah caranya ya menerapkan beberapa kriteria pada filter? Kita geser dulu di sini ya. Sorry, saya geser dulu ini ke tempat lain, di sinilah misalnya, biar tidak mengganggu spillnya nanti ya. Bagaimana saat saya memerlukan 2 buah kriteria pada satu filternya. Jadi ini saat saya menggunakan Jateng sebagai kriterianya, saya ingin juga menggunakan apa namanya, drop down list lagi satu. Saya tulis saja di sini ya. VLOOKUP ini saya hapus saja biar tidak membingungkan ya. Saya tulis di sini untuk validation listnya. Saya klik pada data, kemudian data validation, sama seperti tadi. Ini value saya ganti dengan list, kemudian saya ganti source-nya dengan kota. Kita kurung. Oke ya. Sini saya tidak menerapkan validasi bertingkat, jadi apa yang akan ditampilkan di Jateng nanti juga akan menampilkan dari banyak kota yang lain ya. Untuk validasi bertingkat, kembali lagi silahkan cari di channel YouTube saya terkait validasi bertingkat. Insya Allah saya sudah membuat video tutorialnya, silahkan disimak nanti ya. Oke, bagaimana saat saya menginginkan dari provinsi Jatim ya, Jatim yang hanya kota Malang saja, Jatim yang hanya berasal dari kota Malang saja. Bagaimana nanti formulanya di sini? Yang perlu kita ubah adalah kita harus menggunakan apa ya, tanda tutup kurung atau boolean operator atau logical operator dengan memasukkan boolean pada si filter ini. Jadi jika kita tadi menggunakan satu kriteria, cukup mengklik dan blok satu kolom provinsi saja dengan kriteria Jatim ya, A1 sampai A14 dengan kriteria dari L8 di sini ya. Bagaimana dengan saat kita memanfaatkan 2 kriteria adalah memanfaatkan tanda tutup kurung dan buka kurung ini. Buka kurung, kemudian ini kita tutup kurung lagi ya seperti ini, kemudian kita tambahkan tanda bintang atau asterik atau tanda kali jika kita mengalihkan angka di Excel ya. Kemudian kita buka kurung lagi, kita klik dan blok pada B karena letak kotanya adalah di B, kemudian saya ketik sama dengan, saya klik pada kriteria kotanya yaitu di
N8 ya, sorry ya, N8 ini ya, N8. Kita tutup kurung lagi, kita tekan enter. Hasilnya adalah Jatim menampilkan hanya kota Malang saja, dan spillnya pun dengan border biru hanya menampilkan satu row. Jadi di logical boolean operator, logical atau boolean operator di Excel itu mengenal untuk operator n atau dan itu diwakili dengan tanda asterisk seperti ini. Kemudian untuk or ya, or atau diwakili dengan tanda plus seperti ini. Ya, ini bisa kita buktikan saat kita menggunakan di sini misalnya Jatim dan Bali lah misalnya ya. Kita coba dengan dua kriteria yang menggunakan or. Ya, jadi ini saya hapus. Semua saya hapus dulu untuk kriterianya ya. Kriterianya saya ambil dari provinsi, saya klik pada A seperti ini ya, sama dengan adalah Jatim. Nah, ini satu kriteria. Saat kita menginginkan dua kriteria, kita harus menerapkan tanda buka kurung dan tutup kurung. Buka kurung, kemudian kita tutup kurung di sini ya. Kita tambahkan tanda plus, buka kurung lagi, kemudian kita klik dan blok, tetap di kriterianya sama dengan baru kriteria kedua, Bali. Tutup kurung, kita tekan enter, maka akan menampilkan hasil untuk Jatim dan Bali. Jadi ingat ya, untuk N menggunakan tanda bintang, kemudian untuk atau tanda asterisk, untuk OR menggunakan tanda plus. Oke, OR dan N sudah saya jelaskan. Apalagi ya, oh ya, tabel. Oke, ini saya hilangkan dulu untuk filternya ya. Bagaimana saat kita menerapkan formula filter pada tabel format ya. Ini saya hilangkan dulu untuk filternya, clear. Saya hilangkan filternya ya. Bagaimana saat data kita berupa tabel format. Tabel format ada seperti ini ya. Saat kita punya data yang sudah terformat sebagai tabel seperti ini, kita coba terapkan pada filter kita ya. Sama seperti tadi, filter ya, tab, kemudian array-nya adalah tabelnya. Kita bisa klik dan blok seperti ini ya. Klik dan blok seperti ini ya. Atau kita bisa juga merefer pada nama tabelnya. Jadi saya tekan escape dulu. Saat saya sudah memformat tabel saya sebagai table style tadi ya, format as table. Saat saya klik di sini, tandai pada salah satu tabelnya, pada ribbon tabnya akan muncul tab design. Saat saya klik di luar, tandai tab design menghilang. Saya klik di sini, tab design muncul ya. Saat kita klik pada tab design, untuk Excel biasa akan menampilkan nama dari dari tabelnya ya. Jadi tabel di sini akan muncul namanya. Karena saya menggunakan Excel online, jadi di sini saya kesulitan untuk menampilkan nama tabelnya ya. Tidak masalah, nanti kita buat seperti itu juga. Saya ketik sama dengan kemudian filter, kita arahkan kursor kita ke tabelnya ya. Di sini tidak bisa muncul ya. Jadi seharusnya saat saya klik dan blok seperti ini, formula yang di sini akan merefer pada nama tabelnya ya. Kita coba saja tidak menampilkan nama tabelnya seperti ini di Excel online. Kita coba dulu ya. Kemudian saya pakai include-nya adalah kota di sini ya. Kayaknya tidak bisa ya kalau di ini ya, di Excel online ya. Surabaya, kita coba dulu Surabaya, kemudian tutup kurung, tekan enter. Hasilnya adalah seperti ini ya. Kita ganti dengan yang lain kriterianya, misalnya dengan provinsinya Jabar seperti ini ya, sama dengan Jabar. Tekan enter, sudah menampilkan, oh belum ya, J nya dengan J gede ya, Jabar seperti ini. Oh, saya masih ada keliru ya. A1 A2 3
Jabar. Sebentar. Oh, formulanya langsung menghilang. Filter. Jadi intinya saya ingin menjelaskan pada saat kita menggunakan tabel, umpamakan ini adalah tabel ya, tabel style seperti ini. Jadi saya tidak bisa menjelaskan di sini karena saya menggunakan Excel online dan kayaknya ini hanya bisa diterapkan di Excel 365 yang offline ya, atau di desktop. Jadi saat rekan-rekan menggunakan Office 365 yang berada di desktop dan support untuk dynamic reformula, rekan-rekan bisa memanfaatkan ini ya. Jadi saat saya mengetikkan filter nanti pada saat saya di Excel offline-nya di 365, saya klik seperti ini. Referensi yang tampil di sini bukan lagi range seperti ini, akan tetapi nama tabelnya. Kemudian kriterianya adalah misalnya nama provinsi seperti ini, dan saya ketikkan misalnya Jabar ya. Kemudian titik kurung, saya tekan enter, akan muncul seperti ini. Dan saya tidak tahu di Excel online, saya juga baru mencoba kali ini. Saat saya tambahkan data di sini Jabar, maka hasil di sini akan langsung otomatis terspill atau menambahkan data di bawahnya. Saat saya tekan enter, oh ya, di sini pun juga bisa. Di sini pun juga bisa. Jadi langsung menambahkan data di bawahnya. Jadi saat saya tambahkan di sini misalnya kotanya adalah Bandung 2 lah misalnya ya, Bandung 2, dia akan otomatis terupdate di sini ya. Kemudian saya isikan misalnya 566, langsung terupdate. Kita tambahkan lagi Jabar ya, Jabar, tanda di sini belum ada. Saat saya tekan enter, akan langsung terspill ya. Jadi itu yang ingin saya jelaskan. Tadinya saya ragu karena saat saya mengklik dan blok tabel di sini tidak bisa langsung tampil nama tabelnya, dan saya pun kesulitan mencari nama tabelnya di tab desain untuk Excel online ya. Jadi nanti buat rekan-rekan yang mempunyai Excel offline dan support dynamic formula bisa memanfaatkan keunggulan tabel ini. Oke ya, kayak sudah lama sekali saya menjelaskan terkait formula filter di sini. Saya sudah menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan formula filter, bagaimana memfilter dengan dua kriteria atau and dan or, kemudian menerapkan beberapa peraturan di Excel tadi ya, di spill. Mudah-mudahan tutorial ini bisa dipahami ya rekan-rekan. Buat rekan-rekan yang sudah mempunyai Excel offline 365 yang sudah support dynamic formula, saya ucapkan selamat. Anda menjadi pionir juga di Excel 365, bisa langsung mengekspor beberapa formula yang sangat-sangat powerful kalau saya bilang di Excel modern ini ya. Oke, untuk tutorial berikutnya saya akan menjelaskan formula-formula dynamic yang lain. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin tidak ketinggalan video tutorial saya, silahkan klik tombol subscribe. Untuk kritikan, masukan, dan hujatan silahkan tulis di bawah kolom tutorial saya ini. Baik, bertemu kembali dengan saya Yurmunas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial Excel yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.